wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dengan penuh hormat, saya Muhammad Nur Abdillah, mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika Pagi semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 2021-12070. Hari ini saya berkesempatan untuk mempersembahkan presentasi ini di hadapan teman-teman semua dengan bimbingan dan dukungan dari dosen pengampuh mata kuliah interoperabilitas Ibu Sri Rahayu Astari STMkom. Marilah kita menjelajahi bersama topik yang menarik ini. Yang pertama, ada materi konsep dasar interoperabilitas. Interoperabilitas berasal dari bahasa Inggris interoperable. Interoperable menurut Kamus Oxford memiliki pengertian able to exchange informasi atau mampu saling bertukar informasi yang biasa digunakan dalam sistem komputer. Interoperabilitas adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk pertukaran informasi dan menggunakan informasi yang telah ditukar. Kemudian, ada pula dua contoh skenario dari interoperabilitas. Yang pertama yaitu ada dua orang berbeda suku, tradisi, budaya, dan bahasa harus bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Masing-masing dari suku tersebut tidak mengetahui bahasa rekan kerjanya, tetapi pada akhirnya mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan yang kedua adalah dua aplikasi saling berinteraksi, namun mungkin saja masing-masing aplikasi tersebut memiliki sistem operasi yang berbeda, bahasa pemrograman berbeda, dan database yang berbeda juga, namun juga ada dua aplikasi harus saling berinteraksi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ada pula beberapa manfaat dari interoperabilitas, diantaranya yaitu yang pertama, integrasi sistem, yang dimana memungkinkan sistem yang berbeda untuk bekerja bersama-sama dengan lancar, memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan platform teknologi yang berbeda. Yang kedua, efisiensi operasional, di mana data dan layanan dapat dengan mudah dibagikan dan diakses oleh berbagai sistem, mengurangi kebutuhan akan diduplikasi data atau proses manual yang memakan waktu. Kemudian yang ketiga, ada kolaborasi yang baik, di mana kolaborasi yang lebih efektif antara organisasi, departemen, atau sistem yang berbeda. Ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat antara entitas yang terlibat. Yang keempat, ada fleksibilitas, di mana suatu organisasi memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih sistem dan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, ada keamanan, di mana meningkatkan keamanan sistem dengan memungkinkan pertukaran data yang terenkripsi dan melindungi dari potensi serangan. Selanjutnya yang keenam, ada biaya, di mana dengan mengurangi duplikasi data, mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Interoperabilitas dapat membantu organisasi menghemat biaya secara signifikan dalam jangka panjang. Yang berakhir, ada inovasi, di mana integrasi yang lebih mudah antara sistem yang berbeda. Interoperabilitas dapat merangsang inovasi dan pengembangan solusi baru yang memanfaatkan kekuatan dari berbagai teknologi yang ada. Namun, interoperabilitas juga menghadapi tantangan atau masalah, yaitu satu, kesulitan integrasi, di mana integrasi sistem yang berbeda dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Dua, kesenjangan teknologi, di mana perbedaan dalam teknologi standar atau platform antara sistem yang berinteraksi dapat menyebabkan kesenjangan. Interoperabilitas. 3. Kerentanan keamanan, di mana interoperabilitas meningkatkan permukaan serangan keamanan dengan memperluas akses dan pertukaran data di antara berbagai sistem. Kemudian yang keempat, kompleksitas manajemen, di mana semakin banyak sistem yang berinteraksi, semakin kompleks manajemen interoperabilitas. Selanjutnya yang kelima, yaitu tergantung vendor, di mana bergantung pada standar atau protokol atau teknologi tertentu dapat mengikat
organisasi dengan vendor atau penyedia layanan tertentu. Dan yang terakhir ada kesulitan pemantauan di mana memantau kinerja interoperabilitas dan mengidentifikasi masalah yang muncul dapat menjadi tantangan. Materi kedua, lingkup area dan manajemen interoperabilitas. Lingkup area dan manajemen interoperabilitas mengacu pada pemahaman dan upaya untuk mengelola bagian-bagian dari suatu sistem atau teknologi serta memastikan bahwa bagian-bagian ini dapat berinteraksi dan beroperasi bersama secara efektif dengan bagian-bagian lainnya. Ini penting dalam lingkungan teknologi yang kompleks di mana berbagai sistem dan teknologi harus berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkup area interoperabilitas merupakan domain atau bidang di mana konsep interoperabilitas menjadi relevan dan penting. Ini mencakup lingkungan di mana sistem aplikasi, perangkat, atau entitas lainnya perlu berkomunikasi, berkolaborasi, atau berintegrasi satu sama lain, di mana ada pula beberapa lingkup area interoperabilitas yang umum. Yang pertama yaitu teknologi informasi yang mencakup berbagai aspek seperti integrasi, perangkat lunak, jaringan, infrastruktur, cloud, dan perangkat keras. Kemudian yang kedua yaitu keuangan pembayaran antar lembaga keuangan, bank, penyediaan layanan pembayaran, dan infrastruktur pembayaran untuk memfasilitasi transaksi dan transfer dana yang aman dan efisien. Dan yang ketiga ada kesehatan dan medis antara rumah sakit, klinik, dokter, sistem rekam medis elektronik, dan perangkat medis untuk pertukaran informasi pasien dan perawatan yang terkoordinasi. Yang keempat, transportasi dan logistik diantara sistem manajemen lalu lintas, logistik, armada, dan infrastruktur transportasi untuk mengoptimalkan pengiriman barang dan mobilitas. Yang kelima, ada pemerintahan dan layanan publik antara lembaga pemerintahan, badan publik, dan penyedia layanan publik untuk pertukaran data, pelaporan, dan penyediaan layanan masyarakat. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan antara sistem manajemen, pembelajaran, aplikasi e-learning, dan platform pembelajaran untuk memberikan pengajaran dan pelatihan secara online. Yang ketujuh, Internet of Things atau IoT antara perangkat load, sensor, dan sistem kontrol untuk mengumpulkan, mentransmisikan, dan menganalisis data dari lingkungan fisik. Yang terakhir yaitu pertanian dan lingkungan antara sensor cuaca, sistem irigasi, perangkat pertanian, dan infrastruktur lingkungan untuk meningkatkan produksi pertanian. Manajemen interoperabilitas mempunyai berbagai cara kerja interoperabilitas yang bervariasi tergantung pada konteks dan jenis interoperabilitas yang terlibat. Namun secara umum, interoperabilitas melibatkan beberapa prinsip dasar dan langkah-langkah seperti berikut. 1. Identifikasi kebutuhan. 2. Pemilihan standar dan protokol. 3. Implementasi antarmuka, pemrograman aplikasi atau API. 4. Pengembangan middleware. 5. Penerapan integrasi data. 6. Pengujian dan validasi. 7. Pemantauan dan pemeliharaan. Adapun 6 aspek-aspek kunci yang perlu dipertimbangkan dalam merancang, mengimplementasi, dan mengelola interoperabilitas antara berbagai sistem, aplikasi, atau entitas berikut. Adalah 6 pilar interoperabilitas yang penting. Yang pertama ada standar, teknologi, semantik, proses, keamanan, dan manajemen. Baik, selanjutnya materi ketiga, teknologi informasi kesehatan. Teknologi informasi kesehatan atau healthcare informasi teknologi mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks perawatan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas layanan. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai teknologi dan sistem informasi untuk mengelola data kesehatan, mendukung pertukaran informasi, memfasilitasi pengembalian keputusan klinis, dan meningkatkan pengalaman pasien. Pertukaran data dalam konteks kesehatan bertujuan untuk memudahkan akses terhadap informasi kesehatan yang relevan baik bagi penyedia layanan maupun pasien. Motivasi untuk mencapai interoperabilitas antara lain untuk meningkatkan kualitas perawatan, efisiensi
operasional dan keselamatan pasien. Interoperabilitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu sintaksis dan semantics, yang masing-masing menangani keserangan format data dan makna data yang dipertukarkan. Selain itu, interoperabilitas dapat dibagi menjadi di tingkat tinggi dan rendah. Sementara siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC) menyediakan kerangka kerja yang struktur untuk membangun sistem TI dari awal hingga pemeliharaan. Baik, kita lanjut untuk materi keempat, standar pelayanan kesehatan. Standar pelayanan kesehatan memberikan pedoman untuk memastikan bahwa layanan kesehatan disediakan dengan cara yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien. American Code for Testing and Materials, atau bisa disingkat dengan ASTM, telah berkembang menjadi organisasi internasional yang mengembangkan standar sukarela untuk berbagai produk dan layanan, termasuk dalam bidang kesehatan dan keamanan. Standar ASTM digunakan di berbagai industri untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kinerja produk mereka. Mereka membantu pemangku kepentingan untuk memahami dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam berbagai konteks. Didirikan pada tahun 1898, ASTM Internasional berkantor pusat di West Conshohocken, Pennsylvania, Amerika Serikat, dan menyediakan ribuan standar yang mencakup hampir setiap industri dan teknologi. Beberapa bidang utama yang dicakup oleh standar ASTM termasuk material dan produk material, konstruksi dan bangunan, serta banyak lagi. Baik, selanjutnya materi yang kelima, yaitu standar pertukaran data layanan kesehatan. Standar pertukaran data layanan kesehatan adalah aturan dan pedoman yang ditetapkan untuk memastikan bahwa informasi kesehatan dapat dibagikan secara aman, efisien, dan efektif antara berbagai sistem dan penyedia layanan kesehatan. Tujuan utama dari standar ini adalah untuk meningkatkan koordinasi perawatan, mengurangi kesalahan medis, dan memastikan bahwa informasi yang dibagikan akurat dan lengkap. Beberapa elemen penting dari standar pertukaran data layanan kesehatan meliputi 1. Keamanan dan privasi. Perlindungan terhadap data pasien sehingga hanya pihak yang berwenang dapat mengakses informasi tersebut. Dan yang kedua ialah interoperabilitas, kemampuan berbagai sistem dan aplikasi untuk bekerja sama dan bertukar informasi dengan lancar. Dan ketiga ada standarisasi format data menggunakan format dan terminologi yang sama untuk memastikan bahwa data dapat dipahami dan digunakan oleh semua pihak yang terlibat. Dan yang keempat, kecepatan dan efisiensi. Memastikan bahwa data dapat ditransfer dan diakses dengan cepat untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Dan adapun yang kelima ialah akurasi dan kelengkapan. Informasi yang dibagikan harus lengkap dan benar untuk menghindari kesalahan dalam perawatan pasien. Standar ini penting untuk mendukung integrasi dan kolaborasi dalam ekosistem layanan kesehatan, memungkinkan berbagai penyedia layanan untuk berbagai informasi
yang relevan dan memberikan perawatan yang terkoordinasi dan berkualitas tinggi. Selanjutnya materi yang keenam yaitu Health Level 7 atau disingkat HL7. Standar pertukaran data kesehatan memainkan peran penting dalam memastikan interoperabilitas dalam sistem perawatan kesehatan. HL7 versi 2 titik kali dan FHIR atau Fast Healthcare Interoperabilitas Results yang ditetapkan oleh HL7 International adalah beberapa standar yang banyak digunakan. EDIFAS digunakan di Eropa adalah standar internasional untuk pertukaran dokumen bisnis elektronik EBXML Fondasi untuk IHE Integration the Healthcare Enterprise dan ITE Informasi Teknologi Infrastruktur memfasilitasi pertukaran data bisnis lintas industri. Standar lain termasuk HL7 version 3 dan HL7 CDA atau Clinical Document Architecture. HL7 V3 menggunakan XML dan Reference Informasi Model atau RIM untuk representasi informasi semantik. ASTM Information meskipun tidak langsung terkait dengan HL7 memiliki standar relevan dalam konteks perangkat medis. DICOM adalah standar penting untuk pertukaran, penyimpanan, dan pemrosesan gambar medis. Dikembangkan oleh ACR dan NEMA. Standar ini memastikan bahwa berbagai sistem dan aplikasi dalam bidang kesehatan dapat berkomunikasi dan berbagi data dengan konsistensi dan interoperabilitas, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Baik, selanjutnya materi yang ketujuh, Fast Healthcare Interoperability Resource. FHIR Fast Healthcare Interoperability Resource adalah standar yang dikembangkan oleh Health Level 7 International atau HL7 untuk pertukaran data layanan kesehatan elektronik secara aman dan efisien. Dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas antara sistem yang berbeda. FHIR menggunakan model inti yang mencakup fungsi umum dengan ekstensi ditambahkan sesuai kebutuhan. Standar ini memastikan bahwa semua elemen berasal dari akar yang sama, memungkinkan ekstensi dan mencakup deskripsi tekstual serta identifikasi internal dan metadata tambahan untuk setiap sumber daya opsional. Tujuan utama FHIR adalah untuk meningkatkan pelaksanaan, fokus pada aspek penting dari sumber daya dan cepat mendapatkan solusi. Baik, dengan pemahaman yang mendalam tentang interoperabilitas, kita dapat membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih efektif, efisiensi operasional, dan inovasi yang mengubah game di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan teknologi informasi. Mari kita bersama-sama menjelajahi peluang yang tak terbatas yang tercipta ketika sistem dan teknologi berjalan seiring menuju masa depan yang lebih terhubung dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.